Kita pindahin ke bawah deh. Hup. Semoga lancar nih teman-teman. Suara sudah aman Bang? Oke, thank you. Mantap kalau gitu. Ada yang udah pernah ngiklan di Google kah teman-teman? Iseng-iseng gitu nyoba? Atau masih berkutat di platform Facebook? Tapi Facebook juga oke teman-teman. Cuma Google AdWords sih menurut pengalaman saya pribadi jauh lebih oke ya untuk target marketnya. Jadi benar-benar bisa nge-grab orang yang butuh jasa tersebut gitu. Oh, ini udah ada react to your video. Oke. Selamat malam juga bagi teman-teman yang ada di Facebook, di FB Group. Ini adalah replay dari webinar malam hari ini ya, hari Senin. Materinya adalah Google AdWords dan media buying. Oke, jadi saya jelasin dulu. Google AdWords ini adalah salah satu teknik, teman-teman, adalah salah satu teknik traffic ya, yang dikategorikan ke dalam paid traffic gitu. Oke. Salah satu paid traffic ini yang pertama ya. Salah satu metode paid traffic yang lumayan ampuh ya, kurang lebih sama lah dengan Facebook Ads lah teman-teman. Itu cuma bedanya kita mengiklankannya di platform Google, itu ya, Google Search. Oke, salah satu metode paid traffic dan salah satu juga salah satu teknik search engine marketing ya, atau yang biasa sering disebut dengan SEM. Nah, jadi kalau teman-teman pernah dengar SEO, Search Engine Optimization, ini adalah lawannya teman-teman, Search Engine Marketing. Kayak apa sih kalau SEO? Contohnya misal ya, SEO nih, kita bikin artikel di web kita gitu ya, di website, lalu ada di halaman Google. Nah, itu adalah contoh artikel SEO atau Search Engine Optimization. Jadi gimana caranya artikel kita nih bisa berada di sini. Itu. Kalau saya kayaknya masih ada di halaman 2 ya, untuk 2 suku kata ya. Tapi 2 suku kata sih. Nah, ini nih seperti ini. Anton SB1M. Nah, nih. Untuk 2 suku kata algoritma Instagram. Dari pesaingnya sekitar 1 juta bisa ada di halaman 2, ya lumayan teman-teman. Tapi kalau kita coba 3 kata algoritma Instagram 2019 sudah ada di nomor 1, tapi 3 kata itu ya. Nah, ini adalah teknik SEO. SEO selamanya dia ada di Google, selama kita bayar terus hostingnya gitu ya, dan nggak lupa bayar domain gitu kan. Dan harus diupdate juga secara berkala. Nah, ini bisa dikalahkan teman-teman yang ada di halaman 1 ini, orang-orang yang sering mengerjakan konten SEO dengan SEM, yaitu Search Engine Marketing. Contoh, misalnya kita punya bisnis jualan asbes misalnya. Jual asbes. Nah, contoh seperti ini ya. Oke. Nah, ini kebetulan nggak ada yang iklan ya teman-teman. Lalu kita mau ada di nomor 1, kita bisa ngiklan. Contoh misalnya, apa yang biasa iklannya? Coba ya, jasa catering coba ya. Nggak ada yang lagi ini iklan ya. Coba apa lagi ya? Kemeja putih. Lagi pada nggak ngiklan. Coba kita lihat halaman 2 deh. Nggak ngiklan juga ya. Sepatu kulit. Nggak ada yang iklan juga. Kayaknya lagi pada males ngiklan ya teman-teman. Bagus juga sih. Kalau orang-orang males iklan ya. Atau halaman Google-nya ya ini. Coba misalnya sedot.wc. Sedot.wc ada kan nih ad. Nah, ini adalah Google AdWords teman-teman. Jadi kita nggak usah capek-capek
bikin artikel, optimasi artikel, tapi bisa langsung on the way di peringkat 1 itu di atas lah, atau bisa juga di halaman 2 atau di halaman 1 tapi di bawah. Nah, seperti ini. Nah, yang ada ad-nya atau ada tulisan iklan gitu ya, itu berarti menggunakan platform Google AdWords. Kenapa ini menjadi bagus ya? Karena kita nggak pakai detail targeting kayak di Facebook, teman-teman. Yang kita targeting itu adalah orang-orang yang ngetik keyword yang akan kita setting nanti. Gitu. Jadi kita mengincar orang-orang yang ngetik keyword yang kita mau gitu. Contoh misalnya yang kayak tadi ya, misalnya jual asbes di Jakarta misalnya. Kita pengen kalau ada orang yang ngetik ini di search engine Google, maka iklan kita lah yang akan muncul. Misalnya seperti itu. Kayak gitu. Jadi kita bukan mengincar orang yang interest dengan asbes atau orang yang punya iPhone misalnya, tapi kita lebih mengincar kepada apa yang dia tulis. Jadi calon customer kita nanti jauh akan lebih berkualitas. Kenapa gitu? Karena dia sudah effort ngetik di Google, artinya dia butuh kan. Kalau dia udah sampai ngetik di Google, berarti dia butuh, dia lagi nyari. Dan ketika lihat iklannya teman-teman, ya udah langsung OTW nanya-nanya pasti gitu. Kemungkinan ordernya lebih gede gitu. Jadi prinsipnya seperti itu teman-teman. Kalau Facebook kita udah targetin orang interest dengan jam tangan misalnya, dia nggak lagi nyari jam tangan tapi dia suka sama jam tangan, dia belum tentu beli kan jam tangannya karena dia ya nggak butuh jam tangan, dia cuma suka aja. Tapi kalau di Google Ads dia memang lagi nyari karena dia ngetik gitu kan, apalagi dia ketik misalnya dengan kata jual jam tangan murah gitu misalnya, atau jam tangan murah gitu, berarti emang dia niat untuk beli gitu. Jadi Google Ads ini sebenarnya bagus, asal teman-teman yang penting berani nyoba aja gitu ya, jangan takut-takut karena ini luas marketnya. Saya juga ngerasain dapat klien buat development website dan toko online waktu itu dari Google AdWords ya, bahkan bukan dari FB gitu teman-teman. Oke, sampai di sini cukup paham ya teman-teman. Untuk memulainya kita butuh, ini yang dibutuhkan ya. Yang pertama adalah kita butuh website yang pasti. Untuk apa? Untuk membuat landing page. Ya. Yang kedua landing page. Lalu ada account Gmail yang sudah pasti ya. Account Gmail, lalu ada kartu kredit, teman-teman. Kredit card. Saya sih menganjurkannya pakai yang debit kredit ya, seperti kartu Genius atau Visa tapi yang debit gitu ya. Jadi kita harus taruh saldo dulu baru duitnya bisa dipotong gitu. Jadi nggak langsung charge gitu ya. Nah, ini yang kita butuhkan: website, landing page, account Google ya, account Gmail, lalu credit card untuk bayarnya. Gitu teman-teman. Oke, so mari kita masuk ke Google AdWords, ke dashboardnya. Buat teman-teman yang belum pernah bikin akun Google AdWords, tampilannya mungkin akan sedikit beda ya dengan yang saya punya. Nanti saya akan kasih tahu juga apa yang harus dilakukan kalau baru bikin akun Google AdWords atau baru mau ngiklan. Oke. Ini apa ini? Google AdWords. Nah, ini dia sendiri pun ngiklan ya. Nah, seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa start now. Ini karena saya udah ada ya, jadi saya nggak, saya lebih ke sign in sebetulnya sih. Tapi saya coba pakai email baru deh.
Oh, nggak bisa ya. Kita coba kalau pakai email baru, apakah nanti tersetting dari awal gitu ya. Nah, ini adalah dashboard dari Google Ads, teman-teman. Oh, ini iklannya. Juna ini. Kita ganti akun dulu. Nah, ini dia. Banyak tools juga yang bisa dipakai ya untuk kegiatan SEO, seperti keyword planner gitu ya. Nah, ini. Tapi syaratnya ya kita paling nggak harus sudah beriklan dulu ya. Paling nggak mengeset iklan satu kali untuk bisa masuk ke dalam sini nih. Masuk dalam dashboardnya. Ini keyword planner ini sering banget dipakai ya. Untuk mencari tahu seberapa banyak orang-orangnya. Nah, ini dia nih. Saya pernah iklan 158.000 gitu ya. Nah, ini adalah kata kunci yang saya tuju. Seperti itu teman-teman. Oke. So, untuk mulai, saya coba pakai email baru. Apakah get new account ya? Apakah nanti akan beda? Oke, ini dia nih, new campaign. Nah, ini dia teman-teman. Ini adalah tampilan kalau teman-teman baru mau bikin akun Google-nya ya. Jadi baru mau main AdWords gitu, baru mau daftar. Biasanya akan disarankan menuju ke AdWords Express biasanya. Tapi saran saya ketika melihat tampilan seperti ini, di bawahnya itu ada pilihan ya. Are you a professional marketer? Switch to expert mode. Nah, kita pilih yang ini teman-teman. Switch to expert mode. Oke. Jadi kita jangan pilih yang ada di sini, tapi kita pilih yang switch to expert mode. Ini saya tulis dulu. Oke, kita masuk ke Google Ads, pilih switch to expert mode ya, atau beralih ke mode pakar ya teman-teman. Switch to expert mode. Nah, seperti itu. Itu udah di halaman awal banget ketika teman-teman nanti memilih start now kan. Masuk Google Ads, lalu start now gitu ya. Lalu ini ya, lalu pilih switch to expert mode. Oke. Tujuannya apa? Tujuannya agar tampilannya lebih detail teman-teman, dan settingan iklannya bisa lebih detail lagi gitu. Lebih kepada settingan keyword sih sebenarnya. Jadi nanti kita akan bahas tentang keyword dan keyword teman-teman. Oke, nah ini dia tampilannya kan jadi seperti ini. Oke. Jadi dia campaign-nya, terus ya seperti inilah ya pembuatan yang barunya. Oke. Nah, ada berbagai objektif. Kalau teman-teman sudah biasa menggunakan Facebook Ads, maka akan terbiasa juga ketika melihat objektif ini. Ada berbagai objektif seperti sales, leads. Ini leads ini seperti LG ya, seperti lead generation, seperti prospek kalau di Facebook. Lalu ada, nambah banyak teman-teman nih, ada 19 peserta. Halo semuanya yang baru join. Ini kita baru banget mulai, saya akan ulang sedikit ya kalau ada yang ketinggalan. Ini materi Google AdWords, terus metode paid traffic atau yang berbayar. Salah satu teknik search engine marketing atau SEM, lawan dari SEO. Ini juga bahan-bahan yang dibutuhkan ya, website, landing page, account Gmail, lalu juga credit card untuk payment setting. Oke. Nah, ini adalah ketika kita sudah mau bikin campaign. Ini penting sih untuk orang yang baru.